Kemudian tanda-tanda kecil yang lain yang bersifat jauh tapi juga dekat dengan kita, artinya dari dulu sampai sekarang sudah terjadi. Apa itu? Nah, ini banyak. Di dalam hadis ini ada 13 dan ini terkait dengan kehidupan sosial umat manusia hari ini di seluruh dunia. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, Rasul bersabda, hadis dari Abu Hurairah, apabila kekuasaan dianggap sebagai keuntungan, orang melihat di balik kekuasaan itu ada keuntungan, sehingga berapapun modalnya dia pertaruhkan. Berapapun modalnya, maka kemudian dia berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Kenapa demikian? Kekuasaan identik dengan harta. Yang kedua, amanat dianggap sebagai ghanimah antara rampasan. Kemudian, orang membayar zakat dianggap merugikan. Manusia lebih takut tidak membayar pajak daripada tidak membayar zakat. Mereka berpikir kalau tidak membayar pajak, aset bisnisnya dirampas. Tapi dia tidak berpikir kalau dia tidak membayar zakat, aset hidupnya yang Allah cabut. Kemudian, belajar bukan karena agama tapi untuk dunia. Jadi belajar bukan untuk bagaimana agar ilmunya digunakan untuk mensejahterakan diri dan mendekatkan diri pada Allah. Bukan untuk itu, tapi untuk dunia. Kemudian, suami-suami tunduk pada istri. Suami-suami takut istri, suami-suami sieun sudah ada sekarang. Kemudian apa lagi? Anak durhaka kepada ibu, mentaati kawan yang menyimpang dari kebenaran lebih didengar ketimbang ayahnya. Sehingga ayahnya yang selalu memberikan nasihat, nyuruh dia dekat, nyuruh dia ngaji, itu banyak dibenci oleh anak-anaknya. Orang fasik menjadi pemimpin satu bangsa. Kenapa dikatakan orang fasik? Banyak berjanji tapi ingkar, banyak berkata tapi dusta, dan dia diamanahi tapi khianat. Apalagi kemudian pemimpin diangkat dari golongan yang rendah akhlaknya, tidak punya adab, tidak punya etika, hilang yang namanya uswah dan kiadah dari kepemimpinannya. Apalagi kemudian orang dihormati karena ditakuti kejahatannya. Ya, dia orang jahat, sekali berbuat jahat banyak yang akan menderita, maka dia dihormati supaya tidak berbuat jahat. Subhanallah. Minuman keras dan narkotika atau narkoba semakin meluas. Ini pun sudah terjadi. Umat akhir zaman ini sewenang-wenang mengutuk generasi pertama para sahabat, generasi kaum muslimin, maksudnya para sahabat Nabi, mengutuk para tabiin dan para ulama-ulama mu'tabar. Sudah muncul. Ada satu kelompok ajaran hari ini, mereka mencaci maki para sahabat. Baru tadi malam saya kaji tentang kelompok yang satu ini. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, melaknat Siti Aisyah, melaknat Hafsah, ya, melaknat semua sahabat. Hanya beberapa sahabat yang mereka pandang tidak masuk neraka. Selebihnya Umar, Abu Bakar, Utsman ahli neraka, Aisyah ahli neraka, Hafsah ahli neraka. Itu kelompok yang seperti itu. Munculnya kelompok ini menjadi tanda ke-13 yang disebutkan dalam hadis ini. Maka jika 13 tanda tadi terjadi, apa kata Rasulullah SAW? Maka hendaklah mereka waspada, karena pada saat itu akan terjadi hawa panas, gempa, longsor, dan kemusnahan. Kemudian diikuti oleh tanda-tanda kiamat yang lain, seperti untayan permata, seperti tasbih. Ketika putus, begitu butir yang pertama jatuh, yang lain jatuh mengiringan.